kencing manis, kelelahan, stres, itu semua berefek pada imun turun. Oke, pasti ya. Ini fair, setuju ya. Stres, ya, WhatsApp, dapat WhatsApp kurang enak dari misal dari istri aja kita langsung drop ya. Nah, terus ini kan tekanan. Untung istri saya nggak tahu kita lagi live nih. Dia lagi. Tahu lah pasti, nggak mungkin kan, pasti nonton ya. Pakai phone. Oke Mas, lanjut Mas. Ayo. Oke, lanjut ya. Jadi enak juga ngobrol kayak gini. Iya kayaknya kan. Endingnya itu mereka kelelahan, intinya kelelahan, ada yang stres, ada psikologi, ada penyakit jantung, ada yang seperti itu, ya kan? Kita nggak tahu ya, nasib di tangan Tuhan. Nah, tapi begitu imun tuh turun. Oh, maksudnya percaya Tuhan? Jujur aja saya percaya, Pak. Makanya saya juga percaya teori konspirasi. Oke, sebelum dibilang oksimoron udah duluan dia, pinter dia. Aku paham, Pak. Bagus juga defense-nya. Kalau kita percaya Tuhan, mau nggak mau kita, ya konspirasi kita nggak bisa nolak. Emang percaya bagian. Nah, cuman yang menarik adalah saya nggak percaya yang itu Mas. saya agnostik saya. Oh, agnostik ya sampai ada. Iya. Nah, terus nggak masalah aja ya. Oke. Terus habis itu si COVID ini tuh menyerang orang imunnya rendah dan dia tuh perburukan di parunya kenceng. Tapi benar. Dan perburukan rendah. Dan ini statement ya dari analoginya. Aku ketemu ketua BNPB Pak Doni dan aku ketemu beberapa orang. Mereka mengatakan yang dihadapi tenaga medis, tenaga medis sekarang itu baru 20%-nya yang memiliki gejala. Dari seluruh Indonesia. Ini dari mappingnya pakai Indonesia nih. Ya, Indonesia. Dari 20% yang positif COVID ini, ya 80%-nya tuh bergejala, sisa bergejala ringan, yang berat itu 20%-nya. Jadi dari 20%-nya 20% tuh yang bergejala berat. Dan itu emang benar selalu rata-rata ya, bukan selalu sih, ada yang langsung direct, tapi rata-rata ada pemberatnya. Jadi temenan. Jadi ibaratnya kalau Mas D itu ibaratnya analoginya kita lagi naik mobil di jalanan. Tapi ban kita itu sebenarnya alurnya itu udah halus alurnya udah bahaya ya. Udah bahaya sebenarnya harusnya. Covidnya oli berarti. Ya betul, covidnya olinya. Nah, covidnya olinya sisanya tergantung antibodinya. Kalau antibodinya itu kuat, ya dia selamat, survive. Ya kalau dia nggak kuat. Kalau dia naik mobil kekencangan dan kena oli dan bannya halus, oke, dia kelar. Makanya kalau berarti oke. Pak, jadi kalau statementmu yang kemarin mengatakan emang COVID itu nggak sendirian untuk menyebabkan kematian, itu aku setuju. Karena di beberapa kasus sebagian besar pasti kalau nggak ditemenin jatuh, hipertensi, tekanan darah, benar kan Pak Dokter? Ya di Italia itu kan yang paling jadi contoh kasus yang paling jadi yang membuat orang sangat ketakutan di seluruh dunia ini kan kasus Italia itu sebenarnya kan, karena kalau di Cina mungkin orang agak mikir ya kan salahnya mereka kayak gitu, mereka makan kan waktu itu masih konsensus publiknya waktu itu masih itu berasal dari Batman gitu. Betul. Padahal Bruce Wayne nggak pernah bikin virus. Ya terus lalu ketika yang kasus Italia itu meledak dan itu menjadi kayak cerita horor banget bagi seluruh dunia, orang langsung ketakutan banget kan. Tapi orang-orang jarang yang saya lihat di mainstream media jarang banget, bahkan tidak pernah di Indonesia mengangkat lebih dalam lagi tentang kasus di Italia adalah 99% yang meninggal di Italia itu usianya di atas 60 tahun, elderly. Iya. Ya, elderly. 99% loh. Elderly. Udah tua, dan dari 99% itu dari yang meninggal itu 98, sekian hampir 100%-nya itu memang sudah kritis. Dan kualitas udara di kotanya Mas yang banyak yang meninggal itu? Daerah utara Italia kan, lupa kok. Bukan. Jadi di sana kualitas udaranya itu hampir sama dengan di Wuhan. Jadi memang di sana tuh, coba Mas cari kalau ada waktu ya, Mas googling angka kematian di Italia di kota yang sama tahun sebelumnya dan tahun sebelumnya nggak jauh beda kok sama tahun ini. Cuman sekarang karena difabrikasi beritanya,
dibumbu-bumbuin, angkanya ditambah nolnya 1 atau ditambah komanya dikurangin segala macam, menimbulkan kepanikan massa. Padahal teman-teman saya di Itali pada bilang, ya mereka ngirim video segala macam, aman kok di Itali, ini berita terlalu melebih-lebihkan. Karena tahun-tahun sebelumnya juga kematian di sana mungkin agak tinggi tahun ini. Jadi kematian di kota Italia itu mungkin tahun ini ada peningkatan tapi sedikit. Dan itu pun mungkin karena stres, karena semua orang ke rumah sakit. Jadi orang-orang tua ini, para manula ini tidak mendapat perhatian serius dari yang seharusnya gitu. Karena terlalu banyak orang stres. Balik lagi ke ilmu psikomatik tadi. Karena mereka tiap hari nonton TV, lihat handphone, COVID, masuk ke otak mereka tuh membentuk kayak realita gitu loh, berusaha membuat situasi itu benar ada. Dan itu jadi orang berbondong-bondong ke rumah sakit, jadi mereka sesak nafas ke rumah sakit. Nah, itu ini ya. Oke, jadi kalau aku motong nggak apa-apa ya? Dapat kan ya? Dapat. Paham kalau. Ya. Nah, di sini kita tektokannya sekarang. Silakan, Mas. Jadi aku motong nggak apa-apa kan, Pli? Ntar lu. Karena aku tahu ini Mas arahnya kemana. Bagus ini. Ayo. Iya, jadi yang pertama pokoknya kalau dari awal tuh aku kalau yang di komen ya aku lurusin karena netizen tanya debatnya mana. Jadi di sini tuh nggak berdebat. Aku terakhir ke netizen. Kan udah diskusi judulnya. Iya, ini diskusi. Jadi awal mulanya itu adalah aku tertarik jujur aja kalau soal konspirasi yang aku keberatan cuma soal alasan. Itu aja. Tapi kalau yang kedua, kalau soal yang namanya narasi media itu ibaratnya kayak gini, Mas. Aku neranginya biar netizen paham. Orang naik motor ada potensi kecelakaan, ya kan? Baru tadi saya mau ngomong gitu. Oke, lanjut. Ada orang naik motor potensi naik kecelakaan, dan kecelakaan angka kematiannya juga tinggi. Oke kan? Nah, tapi kan iya kan? Gitu. Kan betul, kalau misalkan kita naik motor, kita kan pasti kecelakaan, dan kecelakaan disebut pasti. Tadi Masnya jangan bilang pasti. Kemungkinan rugi, ya kan, bisa mati. Dan angka kecelakaan. Saya dulu sempat lama kerja di media soalnya, Mas. Jadi saya hati-hati ngomongnya. Terus yang terjadi adalah tapi kalau kita naik motor belum tentu kita mati kan. Kalau kita pakai helm dan kawan-kawan. Kamu kemarin naik motor deh? Masih hidup? Teman saya sempat naik motor masih hidup. Kapan mati? Anjir, amit-amit, Cuk. Nah, orangnya nggak ada, itu imajinatif kan. Lanjut, Mas. Nah, kalau yang Mas Cipeng ya. Kalau misalkan yang terjadi di COVID itu seperti ini, orang COVID itu berbahaya, danger, emang ada, bener, resiko ada COVID. Yang paling penting adalah orang kalau kena COVID belum tentu mati, bisa selamat. Nah, 99%. Narasi selamat ini yang nggak digoreng. Ini yang jujur itu dia. Jadi narasi selamat ini yang digoreng. Ini kenapa saya mau melakukan ini live Instagram ini sama Mas Ipeng, karena saya tahu Mas Ipeng itu arahnya ke sana. Ini kayak kita nih musuh kita berdua sama. Ya emang COVID loh, COVID dan jujur aja. Makanya aku narasi. Ya, narasi. COVID kan udah musuh bersama ini. Saya berdua yang akan kita dalami di sini ini. Kenapa seolah-olah ada narasi harapan itu dikubur, ketakutan itu dipupuk. Jadi ketakutan padahal harapan tuh ada di mana-mana kalau masyarakat mau mencari. Tapi kan sayang masyarakat kadang-kadang nggak tahu akses untuk mencari. Ketika mereka mendapat artikelnya bahasa Inggris, masyarakat nggak ngerti. Jadi ketika mereka mau nanya ke teman-temannya yang pinter, teman-temannya yang pinter tuh udah kemakan narasinya. Misalnya narasinya si Najwa gitu udah, ya aduh kita ikutin aja lah apa kata media segala macam. Susah tuh. Kan orang-orang yang anti teori konspirasi ini kebanyakan dari menengah ke atas. Kalau kita jujur ya. Betul. Orang-orang yang tidak setuju sama teori konspirasi ini kebanyakan orang-orang yang sudah nyaman. Jadi mereka tuh pikir ngapain sih kayak gitu-gitu dipikirin, udah yang penting hidup kita tetap di bubble yang sama itu, di gelembung itu gitu. Mereka nggak mau jauh-jauh. Otoritas bilang A, C. Ya. Jadi ini menggoreng itu ya, yang sembuh itu ya, penggorengan itu ya. Betul. Jadi terus aku jujur aja kalau yang kita di sini tuh ada beberapa kelurusan dan kesamaan, ya kan. Nanti aku bakal bilang yang nggak setuju di Mas J pasti ada juga, dan Mas J masih ada beberapa yang nggak setuju di aku. Harus gitu Mas. Kita kesimpulan sama nggak? Kenapa kok orang stigmanya negatif banget sama COVID sampai pasien nggak jujur? Sampai pasien itu takut banget ngaku. Nah, ini kesalahannya siapa itu ya?
Bener kan? Saya tidak suka bukan hobi saya nyalain orang, tapi ini kan bukan masalah saya pribadi ini. Ini menyangkut kehidupan satu negara, mungkin satu bumi mungkin ya. Ini yang memelihara environment, yang menciptakan environment ketakutan luar biasa ini terhadap hal yang sebenarnya kesempatan untuk pulihnya tuh gede banget, itu siapa, Mas? Jadi kalau yang meningkatkan ketakutan ini, ya kan, terlepas dari alasan-alasan yang ada, tapi kalau kita seperti ini itu adalah yang menyebabkan satu, pasien nggak jujur, terus yang menyebabkan jenazah sampai ditolak, ya sampai jenazah ditolak, sampai sendiri, aku ngerasain sendiri, aku itu Mas, itu kemarin pilpres kemarin aja beda pilihan, jenazah ditolak, ini kok heran sih COVID ditolak. Iya, masyarakat kita tuh ya gitu. Sampai ya makanya sampai aku ngerasain sendiri, Mas, sampai aku tuh pulang ke komplekku aja, aku sempat mau diusir, Mas, dari komplekku. Mas, kalau di Bali jangan bilang komplek, Mas. Kenapa, Pak? Itu tempat prostitusi. Wow, sok itu orang serius. Kalau Mas ngomong ke orang-orang di Bali, saya mau ke komplek ya, udah ketawain Mas kalau sama orang Bali ngomong. Coba tanya Yuda CT lagi nonton ya. Yuda komen dah. Dia jualan coba dia. Komplek di Bali daerah prostitusi. Ya. Gini ya, coba nggak punya teman orang Bali toh? Ada. Punya. Kita belum temenan. Oke. Kita mungkin nggak temenan di akhir diskusi ini. Nah, jadi Mas, Mas ini, langsung lanjutin. Dari sini tuh semua emang narasinya tuh harusnya dibangun dari awal tuh positif, ya kan? Pertama kali tuh aku masih ingat Pak Terawan itu ketika jumpa pers pertama kali, itu semua orang kan sekarang nyalain Pak Terawan ya. Pak Terawan dulu mengatakan ada satu nih, dan masih ingat, COVID itu sebuah virus yang emang bisa self-limited disease. Sembuh sendiri, betul. Iya, tapi beliau lupa mengatakan selanjutnya kalau nggak salah harus ditambah dengan kayak dirawat, bed rest, nutrisi dan teman-temannya lengkap. Jadi, pokoknya Pak Terawan itu terlalu santai dia ya. Ya kalau ngomong di media dia ya kayak orang ngobrol gitu loh. Tahu nggak sih kalau orang ngobrol tapi memang seharusnya iya sih. Harusnya lengkap kan, karena kan kita berhadapan sama media dan beliau itu ngomong kalau nggak salah virus itu self-limited disease dan kalau dikasih nutrisi dia bisa sembuh kalau makanan cukup dan ditolong dengan obat-obat simptomatik. Nah, tapi kita lihat yang beredar di media apa judulnya? Ya, parah. Ya karena itu loh, itu yang pertama dan akhirnya narasinya kayak seolah-olah kita meremehkan. Jadi itu yang pertama. Mas, saya ingin nanya untuk statement Mas itu, saya mau ngajak Cipeng untuk sedikit berimajinasi. Misalnya yang ngomong seperti Pak Terawan tadi itu ya persis omongannya sama, substansinya sama. Misalnya yang ngomong contoh Najwa Shihab, apakah masyarakat akan menganggap itu sebuah lelucon? Tidak, jujur aja. Aku berani benar. Ya berarti ini bukan tentang message-nya sebenarnya kan? Ini tapi tentang figur yang ngomong. Tentang ini kan visual berarti kan? Visual keterikatan emosi. Aduh, Pak Terawan tuh mukanya terlalu kayak menteri biasa sih. Jadi sebenarnya itu yang aku bilang kan, kayak di awal. Tapi dan sistemnya kalau Mas dilihat, pemerintah tuh sistemnya udah pengen menenangkan masyarakat. Betul, saya lihatnya begitu. Tapi masyarakat tuh terus kayak saya lihat ya ada kecenderungan masyarakat tuh agak over dalam mengkritik pemerintah tuh, mereka agak sedikit over gitu loh. Kayak terlalu nyari-nyari kesalahan, terlalu menggali-gali kesalahan, tapi mereka lupa kalau sampai akhirnya tuh kalau pemerintah tenangin, itu di counter pasti sama siapa? Sama data yang disebar di media. Ini datanya dari mana asalnya? Datanya tuh contoh ketika kita pengen menenangkan masyarakat, let's say mengenai kematian atau apapun, itu rata-rata yang digoreng adalah tentang narasi buruk. Emang itu benar, dan itu aku nggak bisa sebut medianya, mungkin Mas J pasti punya datanya sendiri kan. Jadi emang benar, dan akhirnya karena narasi-narasi buruk yang dibangun ke depannya, akhirnya orang-orang jadinya takut sama si COVID ini, borong masker, borong APD. Itu jadi beruntun efeknya, borong APD, borong masker. Let the domino falls. It's a part of the plan. Domino effect ya. Nah itu yang akhirnya itu memang part of the plan. Ya itulah. Makanya kan kalau aku secara pribadi, dari awal Mas J itu kan
menggaungkan konspirasi kan dari sejak 2-3 minggu yang lalu ya. Iya ya. Viralnya kan gara-gara vlognya Dedi sama Yonglek kan. Sebenarnya iya. Kalau Dedi sama Yonglek nggak ngangkat itu, saya mungkin kita nggak akan ngobrol kayak gini. Mungkin ini nggak akan terjadi. Jadi whatever. Dan saya percaya nggak ada yang kebetulan di dunia ini. Jadi ya thanks to them. Ya terima kasih buat mereka. Jadi orang punya mungkin karena yang bicara itu yang Lex. Mungkin beberapa omongan dia tuh ketika dia bicara, kita singkat aja teori konspirasi ini, kita singkat TK ya dari sekarang ya. Ya, biar oke. Ya, TK ya, biar nggak kepanjangan. Jadi ketika yang Lex bicara tentang TK, meskipun ada beberapa poinnya dia tuh benar, tapi orang tuh susah untuk, sama ada kasusnya seperti Pak Terawan yang tadi bilang itu. Ketika Terawan orang ngomong gitu dengan figurnya dia yang agak, meskipun beliau tentara segala macam, dan saya yakin Pak Terawan tuh tahu lebih dari orang-orang lain ketahui, cuman dia tidak boleh membagi informasi itu. Iya. Jadi ya ketika yang bicara masalah TK, orang-orang kayak apa sih ini orang nggak jelas, dia tuh siapa gitu, kayak nggak ada ikatan kayak semacam publik sama Najwa kayak gitu. Betul. Jadi orang anggap itu sebagai lelucon. Dan ini yang pengen saya bilang juga dari awal, sebelum kita memulai bicara tentang TK ya, teori konspirasi, stigma tentang TK di Indonesia ini sangat sangat jelek, tidak efektif. Kalau saya bilang tidak efektif. Satu, kalangan Flat Earth ya, ini Flat Earth Society, mereka punya channel namanya Flat Earth 101. Ketika mereka hendak meyakinkan orang-orang tentang teori konspirasi yang sedang ada di apa yang terjadi saat ini, mereka seharusnya tidak memakai nama Flat Earth Society. Benar, setuju aku, setuju. Karena ini sesuatu yang berbeda. Itu seperti mereka menembak kaki mereka sendiri. Mereka lari, tapi mereka nembak kakinya sendiri. Jadi, kamu mau saya percaya tentang konspirasi ini, sementara kamu berpikir bumi ini datar. Orang udah males duluan. Betul. Jadi kalau siapa namanya adminnya nonton sekarang, ganti dulu nama channelmu sementara sampai pandemi ini over, ganti dulu nama channel Anda, delete atau hide dulu video-video Anda tentang Flat Earth, karena sekarang kita tidak berdebat tentang bentuk bumi. Betul. Kita berdebat tentang soal narasi buruk dari sebuah media. Iya, dan ini mereka dari Flat Earth Society ini banyak banget yang masuk akal statement-statement mereka. Saya baru tahu channel mereka minggu lalu ya, karena saya sering di tag, beli ikutin ini. Jadi saya coba cek, ada bahkan hampir dibilang 60% loh yang mereka utarakan tuh benar dan ada bukti faktualnya. Jadi, dan sekarang stigma yang terjadi sekarang di Indonesia, ketika Anda mengklaim diri Anda seorang TK atau pro TK, Anda akan diklaim langsung menjadi seorang bumi datar. Betul. Itu stigma itu harus dibunuh jika kita serius melawan konspirasi ini, narasi ini, penggiringan narasi segala macam ini. Kita harus tanggalkan dulu ego-ego kita. Jadi kita harus benar-benar fokus di masalah corona. Masalah message yang lain tentang bumi datar itu belakangan, karena itu nggak krusial gitu. Dan yang kedua, orang-orang yang percaya TK divonis dekat dengan Islam radikal. Ya, betul. Itu stigmanya seperti itu. Kalau nggak Flat Earth, ya kayak gitulah. Ya, dan cocok logi, istilahnya cocok logi. Ya, kata-kata cocok logi itu saya pikir sama kayak teori konspirasi kan diciptakan oleh CIA ketika mereka itu pertama kali dipopulerkan oleh CIA di tahun 62. Itu ketika mereka hendak menutupi kasus pembunuhannya John F. Kennedy. John F. Kennedy ini satu di antara dua presiden di dunia yang tidak suka sama PBB dan tidak suka sama Illuminati. Ya, dan kita tahu masih mereka berdua seperti apa. Dan jadi jika di dunia Barat mereka kata teori konspirasi ini dipopulerkan oleh CIA untuk mendiskreditkan orang-orang yang punya narasi berbeda, mendiskreditkan investigasi yang bersifat mendalam tentang apapun yang CIA lakukan. Jadi mereka tuh agar orang-orang tuh kalau bahasa Inggrisnya ridicule ya, agar orang-orang menertawai siapapun yang punya narasi berbeda dengan mereka, diciptakanlah terms teori konspirasis. Itu sengaja mereka ciptakan agar orang-orang anggap orang-orang seperti saya atau 50%-nya Dr. Tirta itu orang gila gitu. Iya. Tapi ya, kalau aku anggap yang konspirasi itu beli. Kalau aku sih anggapnya kita positif ya. Dari awal beli ngomong Mas C itu mengenai ngomong konspirasi di 2 minggu lalu,
itu jujur aku nggak komen sama sekali kan, karena ada beberapa yang masuk akal, terutama narasi yang memang menakut-nakuti. Karena kan kita Mas, berarti Mas pernah bicara masalah kayak gini sama teman-teman ya? Wah, aku sering bicara mengenai konspirasi di COVID, tapi setelah kita selesai aksi jam 1, jam 3 pagi, itu rata-rata kita akan bahas kayak ginian. Kenapa? Saya jam 3, karena saya jam 3 baru bangun. Jadi kalau kita dari 2 minggu 3 minggu lalu kita bahas kenapa? Karena pemerintah itu selalu udah berusaha menenangkan masyarakat, tapi di sisi lain pasti akan ada kayak link berita yang kembali untuk menggugah konflik horizontal tersebut, yang akhirnya mengakibatkan jenazah ditolak, salah satunya seperti itu, ya kan? Tapi kalau yang diomongkan seperti itu adalah kalau kita lihat korban COVID yang akhirnya gugur dari tenaga medis sendiri ya, karena aku bahas di situ, itu emang rata-rata emang usianya kalau nggak lanjut emang ada penyakit komorbid. Itu emang karena emang posisi di usia lanjut itu. Sorry Mas, berapa persen dari dokter itu yang memang usia lanjut dan sudah komorbid? Kalau yang meninggal, dari yang sini sih, aku baca data coy. Waduh, banyak banget ini Mas, gantian. Ngeprint dulu nih, aku ngeprint dari JDN nih di Buset Cok. Saya udah 3 hari yang lalu ngeprint. Iya, saya telat coy. Ngeprint dari Garden cuman baik banget datanya. Iya. Anies Baswedan bergabung. Ini yang Pak D, Vicky, vokalisnya Burger Kill bro, dia nonton juga, Mas Vicky. Kalau ada Fish gimana Mas yang masuk Mas? Sopo? Fish. Ya, Masnya, Fish sama Burger Kill. Menurut saya lebih brutal dangdut sih. Terus ya kalau disuruh mana lebih berat ya? Mana lebih berat? Fish atau Burger Kill? Dangdut lah. Coba kalian lihat statistik yang meninggal kena bacok di konser dangdut berapa dibanding konser lain, ayo. Mau terasa sampai ke basuknya kena bacok ya masih hidup. Kalau terasa sampai ke ginjal kena celurit itu baru berbahaya musiknya itu. Iya. Ini bawa pasien semua nih. Ini nakes ya. Nah, berapa persen Mas yang sudah usianya senja terus sudah komorbid itu? Kalau yang data persen yang orang tua jujur aku belum dapat ya Mas. Cuman kita lihat ini dari Jawa Timur, ini aku dapat dari JDN, sumber Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Proporsi nakes tenaga kesehatan yang sembuh, meninggal dan masih dirawat sampai tanggal 18 April di Jawa Timur. Itu 59,7% itu masih dirawat, 37,3% berakhir sembuh, dan 3% berakhir akhirnya wafat atau gugur. Nah yang gugur ini usianya ada nggak dijelasin? Nah kalau yang gugur kemarin dari telanjut yang aku baca dari Surabaya itu ada satu yang emang usianya muda, tetapi kan kita belum tahu ya, maksudnya aku belum baca data lebih lanjut apakah mereka lansia atau mereka ada komorbid seperti itu. Tapi kalau dari grafik, ini grafik yang aku baca dari JDN itu dari pasien emang mereka kalau proporsi wah itu baik banget ya Allah petanya. Maksudnya percaya Tuhan dong. Iya benar. Nah, saya juga percaya, cuma namanya semesta. Iya betul semesta. Jadi kalau yang meninggal di distribusi pasien yang COVID meninggal berdasarkan penyakit peserta itu yang tidak ada komorbid jujur 34%. 34% ya? Itu tidak ada komorbid. 34 total ini kota ya. Ini total, tapi yang berapa? Tadi mereka survive sampai selamat ya. Iya, seminggu yang lalu. Jadi jujur aja emang kalau COVID yang meninggal tanpa penyerta itu jujur masih lebih besar daripada yang nggak ada komorbid. Tapi emang kalau dari segi usia belum bisa dibandingin ya. Iya. Ada. Soalnya tapi kita ada sambil nunggu data ya aku. Ini dia. Nah ini di daerah mana persen? Jakarta ya. Yang meninggal ini. Di mana Mas? Ini kalau yang di Jakarta ya. Kalau di Jakarta distribusi pasien COVID-19 yang meninggal berdasarkan usia ini jumlah kan bukan persen kan. Itu yang usia di atas 60 tahun 71 orang. Terus di atas 60 berarti di atas 60. Bentar. Di atas 60 ini kan bisa 80, bisa 99 gitu kan? Iya, betul. Soalnya saya lihat ada sedikit seperti permainan statistik untuk nakut-nakutin orangnya ada. Pemerintah bermain di usia itu loh. Jadi usia 15 sampai usia 65 itu dimasukkan di satu kategori. Itu kan bias banget di sana. Ya kalau yang di sini tuh, kalau ini aku pecahin ya, di usia di bawah, di usia di atas 60 itu 71.
Terus usia 51 sampai 59 tuh 40. Totalnya pokoknya kalau di sini 144 ya. Ya kan, 144. Ini data aku kumpulin bareng-bareng tim komunitas JDN ya Pak. JDN tuh di bawahnya PBID. Terus yang 40 sampai 50 tahun tuh 16. 30 sampai 46, 20 sampai 30 tuh 6. Nah, untuk yang di bawah 40 tahun ini kita harus amatin ada komorbid atau enggak. Tapi kalau yang meninggal di atas 40 tahun itu kalau kita total di atas 40 tahun ada 56 tambah 71. Kita persenkan. 56 tambah 71. NXX bergabung. Ini ada situs porno bergabung nih Mas. Bisa. Gimana mau lagi 104 dulu? Ini ngomongin togel ya? Berapa? Nah ini kalau kita jumlah ternyata dari di Jakarta itu 88,2% itu yang meninggal umurnya di atas 40 tahun. Di atas 40 tahun itu kan bisa 60, bisa 70 tuh. Iya, itu kalau kita proporsi lagi 40 sampai 50 dia 16. Kalau 50 sampai 60 tahun 40 tertinggi di atas 60 tahun. Emang elderly karena elderly emang imunitasnya paling rendah, dia paling rendah. Hal inilah kenapa tidak digoreng sama media. Nah, dan solusinya ini ada solusinya nih Mas Bli. Solusinya itu adalah kita kalau nggak punya solusi sampean pasti nggak berani ngomong. Iya, pinter juga ya. Ini sampean tuh posisi apa Ali debat toh? Kenapa nggak jadi MC aja ganti mata jering? Nah, gitu loh. Jering itu kan jereng, mata jereng. Mata astagfirullah. Jadi yang bisa aku bilang di sini adalah solusi sebenarnya yang pemerintah itu adalah yang pengen dilakukan itu namanya mega cluster. Itu yang lagi dibawa pemerintah. Jadi alat itu didatengin banyak, ya toh. Terus yang potensi-potensi rentan kayak anak kecil, balita, terus elderly. Sebentar. Apakah sudah ada balita yang kena COVID? Karena kemarin di Amerika itu yang katanya di SARS itu ada. Sudah ada yang meninggal. Tapi sembuh. Meninggal. Kalau meninggal aku belum baca datanya. Nah, yang meninggal ini, yang meninggal itu di Amerika. Amerika ada katanya meninggal. Jadi ini loh, ini agak menarik Mas. Ada aroma konspirasi kental. Karena adik bayi ini usia di bawah 5 tahun ini 6 atau 7. Dia itu juga sakit yang diobati dengan CBD ganja, senyawa ganja itu, dan dia tuh sedang program penyembuhan itu, dan hasilnya sangat membaik. Yang ngurus tuh dokter siapa namanya, dokter Gupta atau siapa, orang terkenal, dokter terkenal. Jadi dia tuh dijadikan seri TV. Jadi proses kesembuhannya adik kecil ini memakai CBD ini berangsur-angsur baik dan sudah hampir normal. Tiba-tiba, adiknya nggak meninggal dan beritanya langsung kena corona. Ternyata setelah dibongkar lagi, adik itu nggak corona, dia tuh memang punya penyakit lain. Nah, itu makanya, ya. Nah, coba cari. Jenny siapa namanya? Di LGN ID sempat ngepost fotonya adik itu yang meninggal itu. Dia pas cari, saya beli, jangan di close dulu beli. Ini aku nyari sinyal. Kamu lagi di mana posisi? Soeharto hadir, kontol. Aku juga pipis ya bentar ya. Semoga toiletnya cukup. Oke, udah. Aku pipis dulu. Oh ya udah, saya pipis dulu. Aku masuk, aku pakai wifi Cipinang nih. Muat nggak? Cukup nggak? Muat kok. Buset, toiletnya kecil, muat gak gimana? Ini Illuminati nih aja. Ini pertama kalinya saya live Instagram kayak gini. Bentar ya. Aku pipis juga. Cek. Terus? Apa? Oh, jadi harus gini. Kalau ini dilepas dari telinga? Kalau ini tak bawa, karena mati. Oh enggak. Denger dong saya pipis tadi.
Madam Flaminora, Dokter Tirta live. Oke deh. Bentar ya, Dokter Tirta kayaknya lagi Mas. Dokter Tirtanya hilang. Gimana Cak? Masih di toilet ya? Oh, dia toilet juga. Oke. Udah sana. Tapi dia live tadi. Nggak, dia live tadi. Oh, hilang itu. Oh, itu dimatiin dulu. Oke, bentar ya, bentaran. Ini baru 10% nih dari percakapan. Tiba-tiba Sadik butuh mana-mana beli informasi. Belum online ya. Lah, tapi. Lukisan itu tolong turunin, Son. Taruh background biar nggak bosen. Ada pergantian background. Cara film gitu, cara konser ini ganti background. Aduh, poster ini nih, ini cast yang besar tuh mana? Yang gini tuh. Udah Mas. Dek Juli apa orang? Kamu yang asli apa yang cloningan? Dek, sini Dek. Dek Juli, klaim. Fendi, Harry, dasar nggak punya kerjaan semua ya. Belum masuknya. Betul kan? Kesal. Mas 2000 follower dari 761 malah berapa tuh? 1,5 juta, 16 juta, 1,5 juta. Wah, dulu di Facebook juga segitu. Lagu Phil Collins. Ya, itu loh, mana data ini loh, aku dapat data dari orang dalam nih, penting banget nih. Kalau keadaan yoga lah orang dalam. Itu ada jadi acara TV sana. TV begini, penjualan percobaan. Kali bintang tamu ya wah, kerja sama sama ini, Resia. Oh, udah. Halo semuanya. Algian Bali, apa kabar Algian Bali? Maaf, terputus sendiri. Wah, kamu kayak pejabat aja, maaf. Kencing aja minta maaf, ngapain sih? Santai aja. Terputus, Pak. Ya. Itu yang putus siapa tuh? Oke. Ini. Jadi ini kalau dari kita itu sedang ini ya. Data ya. Mereka buka data Ini, nih. saya curi. Sama data ini udah kayak Ya, hasil penelitian ini. Enggak, karena saya dapat data ini dari dokter juga, tapi dia memilih namanya tidak tidak diekspos, tapi dia punya jaringan yang cukup dalam. Oke, mungkin bisa dimulai dari kasus pertama ya di Wuhan ya, di Cina ya. Ini dengan persepsi kita sepakat jika virus yang di Wuhan itu sama dengan virus di Indonesia. Jadi kita sepakat nggak Mas, kalau virus yang di Wuhan itu sama dengan di Indonesia atau beda? Virus yang sepakat Wuhan sama Indonesia kita sepakat di mana dulu? Sepakat lah. Distribusinya kan dari mereka semua kan. Wuhan sama ya. Ya itu kan ya. Ya ini dengan asumsi jika virus di Wuhan itu sama dengan di Indonesia, angka kematiannya adalah untuk orang yang usia di bawah 49 tahun ini ya 1%, 1% kematiannya. Ini sudah dibikinin tabel ya, juga. Kematian ya. Kalau satu bikin di sini sih nggak ngaruh juga. Iya, 1%. Jadi kalau usiamu di bawah 50 atau 49, kamu kemungkinanmu hidup tuh 99%, meskipun kamu sakit, meskipun kamu nggak punya agama, meskipun kamu koruptor, meskipun kamu personil SID. Gitu Mas. Super personil SID. Ya,
Ya, jadi di Indonesia kan ada permainan data. Jadi orang yang dikategorikan berpotensi kena itu dibilang umur 15 sampai 60. Ya, padahal itu sebenarnya apa ya? Ini kan kasus ini berkaca dengan virus yang sama atau dengan di Wuhan, kecuali virusnya di sini beda. Mungkin virusnya di sini udah kena gado-gado, mungkin berubah jadi vegan gitu pelawarnya. Anjir, jadi vegan tuh makan rumput dong. Woi, taruh. Bali bebas plastik, Mas. Wih, itu pamer-pamer plastik di Bali. Wah, asu. Oh, nggak boleh plastik, berarti saya pakai apa? Boleh. Gelas. Pakai ember. Pokaria gimana? Botol mas ini mas, nggak boleh mas. Kayak kan yang masih kerja, ada yang di jalanan. Ya, nah untuk yang masih kerja, masih apapun itu menjaga diri. Ya, lakukan kegiatanmu dengan normal, dengan catatan itu adaptasi tadi, sedikit ada hal-hal baru yang kamu lakukan, tapi tidak merubah esensi apa yang kamu lakukan. Jadi kamu tetap bersosial, tetap ketemu orang, tetap kerja, tetap berkarya, tetap korupsi. Yang korupsi mati aja nggak apa-apa. Jadi apa namanya? Jadi ini yang ide mega cluster ini sudah diterapkan di mana? Ide mega cluster itu sudah diterapkan di mana? Belum ya? Yang tracing full terus yang positif negatif dipisahin. Belum kan? Belum. Jujur aja belum. Aku belum terbaca ya mas. Aku belum baca kalau sih. Aku belum baca. Pemerintah kita aduh. Kalau sih. Aku belum baca. Pemerintah kita aduh. Pade besi. Pade besi. Dulu. Nah itu mas. Terus yang kedua, waduh aku lali. Setelah seperti itu kita yang mega cluster ini, jadi tinggal fokus. Nah, tenaga medis jadi bisa lebih fokus datang ke rumah sakit. Nah, kenapa jadi tenaga medis untuk keselamatan semua orang? Karena yang datang ke rumah sakit, karena yang datang ke rumah sakit itu banyak banget, Mas. Kita cari nih. Kita cari orangnya langsung, tunjuk sekarang. Yang bikin orang rumah sakit. Dia masih tahu ngomong siapa penyebab ketakutan itu siapa? Kalau itu bukan. Aku setuju kalau di situ. Kan? Nah, karena bukan. Yang kita takutkan Vice Indonesia, siapa lagi Tirto ID itu asu mereka bilang seolah-olah orang yang percaya teori konspirasi itu malah memperparah situasi. Kita tuh malah mencoba nyari solusi sebenarnya. Ini memperparah situasi. Kita tuh malah mencoba nyari solusi sebenarnya. Ini musuh. 1000 kali perang, 1000 kali kau menang. Ya, betul. Itu Sun Tzu yang ngomong ya. Kalau bukan Sun Tzu saya ngomong. Ya enggak jadi saya Sun Tzu berarti yang ngomong. Itu binimu mas binimu join live mas. Ini mana? Itu binimu udah tak blok. Udah tak blok. Kue masa aku kemarin nge-gym kan udah gagah. Pulang nge-gym disuruh beli setrikaan aku asu. Itu. Disuruh beli setrika aku mas. Jadi kalau bisa sih, makanya kan ada yang namanya kalau nggak salah tuh karantina mandiri. Jadi kalau misalkan kamu ngerasa nggak enak badan dan kamu masih bisa jalan atau itu, kamu karantina mandiri makan nutrisi yang banyak.
karena disarankan. Oh, siapa yang tuh ke rumah komen love sakit. Nora tuh? Sialan. Wah, sikat Mas. Oke, sip. Gimana cara nyikatnya? Nggak kelihatan. Ini sama kayak corona nih, nggak kelihatan. Oh iya benar ya. Nah ini kalau dari sini itu Mas, dari situ itu pemerintah tuh udah mengarahkan kalau misalkan kamu tuh gejalanya ringan, iya kan, gejalanya ringan, itu kalau bisa